Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan perkenalkan diri. Nama saya Sinta Rahmawati. Untuk NIM itu 2221050 129. Saya dari jurusan Perbankan Syariah 3 angkatan 2022. Di sini saya akan presentasikan untuk mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu itu Ibu Nikmatul Masruroh SHIMEI. Baik, untuk materinya sendiri kita ada 5 materi. Yang pertama itu ada teori biaya produksi, yang kedua ada faktor bunga pada biaya produksi, yang ketiga ada revenue sharing pada biaya produksi, yang keempat ada zakat, dan yang kelima itu ada pajak. Baik, mari kita masuk ke materi yang pertama. Untuk yang pertama, kita punya biaya produksi, yaitu harga pokok yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi per unit produk. Biaya produksi juga diartikan sebagai biaya yang mencangkup semua hal yang dikeluarkan dari awal sampai akhir barang dijual ke konsumen. Nah, untuk selanjutnya kita ada jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost dengan lambang FC, ialah biaya yang besar pengeluarannya dan tidak mengalami perubahan atau walau kapasitas produk mengalami peningkatan ataupun penurunan. Nah, yang kedua itu ada biaya variabel atau variable cost, yaitu dilambangkan dengan VC. Ialah biaya yang besar pengeluarannya yang dipengaruhi oleh besaran output produksi. Biaya produksi barang semakin besar atau semakin banyak, maka biaya variabel yang ditanggung juga semakin banyak. Yang ketiga itu ada total cost atau biaya total dengan lambang TC, ialah keseluruhan biaya tetap termasuk biaya variabel. Nah, yang keempat kita punya biaya rata-rata atau average cost dengan lambang AC, ialah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dengan perolehan output. Nah, yang kelima kita ada marginal cost atau dilambangkan dengan MC, yaitu biaya marginal, ialah pengeluaran tambahan yang akan digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan produksinya. Nah, selanjutnya kita punya unsur biaya produksi. Yang pertama itu ada bahan baku. Bahan baku adalah harga pokok bahan tersebut yang diolah dalam proses produksi. Yang kedua, itu ada tenaga kerja langsung. Maksudnya di sini yaitu semua balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Nah, yang ketiga itu ada biaya overhead. Biasanya ini ada biaya overhead pabrik. Nah, itu biaya pabrik selain dari bahan baku dan tenaga kerja langsung. Contohnya itu kayak bahan pembantu gitu. Nah, di sini kita punya tabel biaya produksi. Situ ada jumlah pekerja, jumlah produksi, TFC, TVC, TC, MC, AVC, kolom AVC, dan yang terakhir ada kolom AC. Nah, untuk mencari TC itu TFC ditambah TVC, yaitu 50 ditambah 0, hasilnya 50 di kolom TC. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, untuk selanjutnya itu ada MC. Rumusnya itu ada delta TC dibagi delta jumlah produk atau quantity, yaitu 100 dikurangi 50 dibagi 2 dikurangi 0, hasilnya 50 per 0, dan hasilnya itu kosong ya. Di situ hasilnya kosong dan itu sama penjumlahannya sampai ke bawah. Yang ketiga itu ada AVC, yaitu rumusnya FC TVC dikurangi jumlah produksi, yaitu 50 dikurangi 0, hasilnya 0. Itu sama sampai ke bawah, rumusnya sama gitu. Itu yang 50 dibagi 2, hasilnya 25. Nah, untuk yang AVC itu rumusnya ada FC dibagi jumlah produksi, di mana FC-nya itu 0
dan jumlah produksinya itu juga 0, jadi AVC-nya itu di kolom AVC itu kosong ya. Begitu juga yang bawah itu kan VC-nya itu ada 50 dan jumlah produksinya itu ada 2, jadi 50 dibagi 2 itu hasilnya 25. Nah, terus yang terakhir itu ada kolom AC atau average cost, yaitu rumusnya TC dibagi jumlah produksi, di mana TC tadi 50 dibagi jumlah produksi 0 itu hasilnya 0. Nah, yang bawah juga sama. Yang bawah itu TC-nya itu 100 dibagi 2 itu sama dengan 50. Untuk materi selanjutnya kita punya bunga dalam biaya produksi, yaitu faktor bunga dalam biaya produksi. Bunga sendiri memiliki arti imbalan atas jasa pinjaman uang yang diberikan. Jadi, imbalan ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang pinjaman tersebut yang diinvestasikan. Nah, untuk faktornya yaitu contohnya di sini ada suatu perusahaan meminjam usaha kepada bank konvensional X dengan bunga Y%, bagaimana yang terjadi dengan biaya produksi yang harus ditanggung perusahaan tersebut. Nah, pada sistem bunga itu dikenal dengan adanya biaya bunga yang harus dibayar produsen. Nah, secara tetap setiap bulannya, maka akan mendorong biaya tetap produsen meningkat yang digambarkan dengan kenaikan kurva TXI atau total fixed cost yang kemudian akan berimbas pada kenaikan biaya total perusahaan, pergeseran kurva TC menjadi TCI. Naiknya biaya total akan mendorong titik impas break even point bergeser dari titik Q menjadi titik QI. Jadi dalam sistem bunga yang berubah adalah kurva TC ya. Ia akan bergeser paralel ke kiri atas. Untuk materi selanjutnya kita ada revenue sharing. Revenue sharing adalah mekanisme bagi hasil di mana seluruh biaya ditanggung oleh pengelola modal, sedangkan si pemilik modal tidak menanggung biaya produksi sama sekali. Nah, untuk faktornya yaitu titik BEP adalah titik impas yang terjadi ketika TR berpotongan dengan kurva TC. Bergesernya kurva total penerimaan dari TR menuju TRRS, titik BEP yang tadinya berada pada jumlah Q akan bergeser ke QRS. Dalam sistem ini, yang berubah adalah garis TR yang akan berputar searah jarum jam dengan sumbu putar di titik 0. Dalam akad muamalat Islam, dikenal akad mudorobah, yaitu akad antara si pemodal dengan si pelaksana. Antara si pemodal dan si pelaksana harus disepakati nisbah bagi hasil yang akan menjadi pedoman pembagian bila usaha tersebut menghasilkan untung maksimum perputaran TR adalah mencapai sumbu horizontal X. Materi selanjutnya kita ada zakat. Apa sih zakat gitu kan ya? Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Yang pertama yaitu tentu saja beragama Islam. Yang kedua, bukan hamba sahaya, artinya hamba yang merdeka. Maksudnya itu bukan budak. Nah, yang ketiga itu milik sempurna. Yang keempat, sampai 1 nisab. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu sampai 1 tahun penyimpanan. Yang selanjutnya itu ada hadis Rasulullah tentang perniagaan. Dari Samurah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan zakat barang yang disediakan untuk dijual. Riwayat Daruqutni dan Abu Dawud. Yang kedua yaitu kain-kain yang disediakan untuk dijual wajib dikeluarkan zakatnya. Riwayat Hakim. Untuk yang selanjutnya yaitu harta perniagaan dan perusahaan. Yang pertama, harta dari hasil perniagaan melalui perdagangan, jasa, industri, dan lainnya
Bila telah sampai pada nisab, wajib pula dizakati. Nah, yang kedua yaitu nisab dari hasil perniagaan dikiaskan pada nisab emas sebesar 85 gram atau 2,5%. Yang ketiga, itu sebuah perniagaan akhir tahun atau tutup buku telah memiliki harta kekayaan dalam kurung modal atau keuntungan senilai 85 gram, maka perniagaan telah wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari seluruh harta perusahaan. Jadi harta perusahaannya itu yang dijagati itu cuma sebesar 2,5%. Dan selanjutnya kita punya biaya produksi. Yang pertama, biaya tidak berpengaruh pada biaya total atau total cost, atau tidak berpengaruh pada laba yang dihasilkan. Nah, yang kedua itu tidak mempengaruhi marginal cost atau biaya marginal sehingga tidak berpengaruh kurva penawaran. Yang ketiga, memaksimalkan laba berarti memaksimalkan surplus produsen dan sekaligus berarti memaksimalkan zakat. Yang keempat itu ada pengaruh zakat tidak akan menaikkan biaya karena zakat dikenakan pada harta atau pendapatan neto dan tidak akan berpengaruh terhadap pengurangan keuntungan. Untuk selanjutnya yaitu materi terakhir ada pengaruh pajak penjualan terhadap biaya produksi. Suatu produksi dikenakan pajak penjualan atau tambahan nilai sebesar 10% dari harga per unit produk. Nah, ini itu akan berakibat pada meningkatnya biaya total rata-rata atau average cost. Nah, peningkatan AC juga secara langsung akan meningkatkan biaya marginal. Maka, jika setelah dikenakan beban pajak harga tetap pada tingkat harga semula, maka peningkatan biaya ini akan menurunkan keuntungan yang didapat dari per unit produk. Selanjutnya yaitu pajak penjualan yang dikenakan menyebabkan keuntungan yang didapat akan menurun dibandingkan dengan sebelum adanya pajak penjualan, yaitu dari laba 1 menjadi laba 2. Besaran penurunan keuntungan itu tergantung kepada besaran pajak penjualan yang dikenakan kepada perusahaan. Jadi kalau besar pajaknya makin besar, itu keuntungannya juga bakalan besar juga gitu loh. Besaran penurunan keuntungannya juga akan besar gitu. Jadi berpengaruh. Untuk selanjutnya yaitu ada pengaruh pajak penjualan. Pengaruh pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai akan meningkatkan biaya total rata-rata. Hal ini akan berdampak pada laba. Dengan demikian, pengenaan pajak penjualan memberikan pengaruh terhadap turunnya total keuntungan dari laba 1 menjadi laba 2. Yang kedua yaitu turunnya tingkat keuntungan maksimal. Yang ketiga, mengecilnya rentan skala produksi. Nah, itu dia penyampaian materi dari saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.